Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku akan memberkati kita dengan firman Tuhan di hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kekuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa kuat Tuhan ini karena Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan di hari ini akan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Bersama-sama kita akan membaca sekali lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, bicara soal sehati dan sepikir, tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang kenal dengan Tuhan seperti apa, tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita ikuti? Kita harus hati dan sepikir. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu hidup dan pikiran kita harus sama seperti dengan Kristus. Amin. Hidup dan pikiran kita harus sama seperti dengan Kristus. Untuk itulah kenapa kita disebut sebagai pengikut Kristus. Kita disebut sebagai anak Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Selain kita menjadi sehati dan sepikir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Nah, apa yang harus sama? Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Yang paling utama adalah sifat dan karakter kita harus sama seperti dengan Kristus. Atau sifat dan karakter Kristus yang harus ada di dalam diri kita, di dalam diri saya dan saudara. Kita akan lihat ada beberapa poin terkait dengan sehati dan sepikir. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hendaklah sehati sepikir dalam hidup bersama. Jelas firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-16 katakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, sebagai anggota tubuh Kristus atau sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki pikiran yang sama, yaitu pikiran Kristus. Nah, jangan kita berjalan menurut kemauan kita sendiri. Tuhan mau agar kita berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Kita bisa lihat bersama dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang harus kita miliki adalah pikiran Kristus di dalam hidup kita, agar kita bisa melakukan, menggenapi kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi konsentrasi dalam kehidupan kita, agar kita menjadi sama seperti atau serupa dengan Kristus adalah kita harus menaruh visi dan misi Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir kita bisa melakukan kehendak kita. Namun kita harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa saudara? Setiap tujuan kehidupan kita itu harus ditentukan oleh Tuhan. Filipi 2 ayat yang kedua, kita lihat bersama ayat ini.
Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah jangan memikirkan perkara yang lebih tinggi, melainkan arahkan diri kita kepada pikiran yang sederhana. Nah, kalimat atau perkara yang lebih tinggi ini berbicara soal kesombongan. Tentunya orang yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi, memiliki pikiran yang terlalu tinggi, itu cenderung orang yang sombong. Dan Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Orang yang sombong, dia akan jatuh, ya, karena dia terlalu memikirkan perkara yang tinggi. Dia terlalu memikirkan perkara tinggi sehingga ketika dia tidak mencapai hal tersebut, orang itu akan kecewa dan bahkan dia akan marah sama Tuhan. Dan bahkan dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di dalam dia. Di dalam Mazmur 131, kalau kita lihat ayat ini, firman Tuhan, Mazmur 131 ayat yang pertama, nyanyian Syara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Artinya kita harus menahan diri. Jangan kita berpikir terlalu tinggi. Jangan kita berpikir terlalu jauh. Sehingga ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita tentunya akan merasa kecewa kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya saudara, yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah jangan menganggap diri pandai. Nah, ini yang kebanyakan susah untuk orang lakukan. Tetapi kenyataan di luar sana banyak yang seperti ini. Jangan kita berpikir bahwa kita mengetahui segala sesuatu. Jangan kita berpikir bahwa kita pandai, kita pintar, kita mempunyai banyak ilmu, kita mempunyai banyak hal yang kita ketahui. Saudara ingat, atau saudara tahu bahwa cerita dari bangsa Israel, mereka menjadi tegar tengkuk. Karena apa saudara? Karena mereka merasa diri pandai. Mereka merasa lebih pintar. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jangan kita menjadi sama seperti bangsa Israel. Karena mereka merasa diri pintar, merasa diri pandai, akhirnya mereka menjadi tegar tengkuk. Dan mereka melawan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Pikiran seperti ini yang membuat orang menjadi sombong. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita kembali agar kita mau sehati dan sepikir dengan Tuhan. Sehati dan sepikir dengan Tuhan, yaitu kita memiliki sifat dan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan memberkati kehidupan kami, bahkan Tuhan Engkau akan selalu mengingatkan kami, agar kami bisa hidup sehati dan sepikir bersama dengan Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, bila firman Tuhan ini selalu memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.